Puji Tuhan, selamat malam, salam semuanya. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara online discipleship. Kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang masalah kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, Bapak Saudara, tadi malam sudah kita pelajari beberapa hal yang sangat penting yang membuat kita semakin mengerti bahwa Dia ingin memerdekakan kita, sehingga kita boleh menjadi mulia sama seperti Tuhan Yesus dan sama seperti Bapa yang mulia tersebut. Nah, kelanjutan malam hari ini kita akan melanjutkan bagaimana progres atau proses untuk supaya kita mengalami kemuliaan di dalam Dia ini. Nah, harus terjadi peleburan, Saudara, ya. Jadi kita bicara tentang peleburan malam hari ini. Tanpa adanya peleburan, ya melebur jadi satu antara Anda dengan Tuhan, tidak akan terjadi persatuan. Ya, nah di sini persatuan ini meliputi pengertian, meliputi pikiran, bahkan sampai kepada perasaan juga harus disatukan dan dilebur menjadi satu dengan Dia. Amin. Nah, Bapak Saudara, kerinduan upaya untuk masuk dalam peleburan menjadi satu dalam pengertian pikiran sampai perasaan disatukan dengan Dia ini harus menjadi PR bagi kita semuanya. Ya. Jadi harus menjadi sebuah kerinduan bagi kita semuanya. Kalau orang ditanya, ya, kenapa Anda setia atau membaca firman, banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan? Jawabannya bukan seperti orang-orang umum biasanya berkata, ya supaya saya terlepas dari masalah saya. Supaya ada damai yang mengalir luar biasa di dalam hidup saya. Gitu ya. Tapi ada jawaban yang lebih penting lagi yang harus keluar. Karena ini merupakan target yang akan kita gapai. Kenapa Anda setia? Kenapa Anda mengikut Tuhan? Kenapa Anda bersekutu dengan Dia? Karena aku mau diubah secepatnya untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Ya. Nah, malam hari ini harus menjadi satu pemikiran, pola setiap hari. Pokoknya aku cari Tuhan, tujuannya adalah bukan sekedar diberkati, bukan sekedar disembuhkan, bukan sekedar mengalami damai sejahtera, tapi aku mau mengenal Dia lebih lagi dan aku mau menjadi sama seperti Dia. Aku mau masuk di dalam pikirannya. Aku mau masuk menjadi satu di dalam perasaannya. Sehingga aku mengerti, menangkap apa yang dipikirkan dan yang dirasakan oleh Tuhan di dalam hidup kita ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, untuk masalah persatuan, nah kita akan belajar di sini. Dalam teknik ada fusion, ya, antara roh Anda dengan roh Dia. Nah, fusion itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya adalah dua inti atom unsur yang lebih ringan dari besi. Itu bila disatukan, nanti akan mengeluarkan energi yang besar. Sebaliknya, yang lebih dari besi akan menarik energi. Jadi dibutuhkan sesuatu yang lebih ringan, ya ringan itu artinya ada kemauan, kerelaan, ya. Nah, ini dua unsur atom ini disatukan, nanti akan menghasilkan sebuah energi, ya, sebuah energi. Lah, orang sedang melakukan eksperimen dalam bidang ini dan hendak menciptakan mesin fusion ini ya, yang akan menggantikan tenaga roket nantinya. Nah, kita tahu bahwa jarak tempuh bumi sampai kepada planet Mars itu kalau ditempuh adalah membutuhkan waktu sekitar 7 bulan. Ya, itu kalau memakai tenaga roket yang ada sekarang ini. Tapi nanti kalau sudah terjadi
itu mesin fusion ini yang menggantikan tenaga roket ini, nanti antara jarak tempuh bumi sampai Mars ini hanya ditempuh selama 3,5 bulan ya dengan mesin fusion ini. Nah, Bapak Saudara, dari sini kita mendapatkan titik gambaran saja ya. Saya tidak bicara tentang mesin fusionnya, tapi kita lihat upaya manusia untuk melakukan sebuah percepatan ya. Jadi karena mereka ingin melihat, ingin mengetahui banyak hal di planet tetangga Mars ini, tapi membutuhkan waktu yang panjang sekali, yaitu 7 bulan. Mereka berpikir, apa nggak ada yang lebih cepat lagi supaya nggak perlu 7 bulan begitu loh. Mereka berpikir menciptakan sesuatu, lalu menemukan ya. Nah, persatuan antara dua atom yang ringan ini lebih ringan dari besi itu, nah itu kalau disatukan akan menghasilkan energi yang sangat kuat. Nah, apa persamaannya dengan persatuan Anda dengan Tuhan? Bapak Saudara, ya, manusia itu leletnya luar biasa. Ya, manusia itu leletnya luar biasa. Kalau diajak doa gitu ya, disuruh baca firman Tuhan, nanti jawabannya tarso, tarso gitu ya. Nanti kalau sempat ya. Nah, sempatnya kapan? Ya pokoknya kalau sempat saja ya. Nah, jadi manusia itu lambatnya luar biasa. Karena apa? Dalam dirinya ada roh kelemahan tubuh, yaitu kemalasan di dalam dirinya ini yang membuat manusia ini jadi lambat ya. Apalagi kalau dituntut untuk bertumbuh seperti Allah. Sulitnya luar biasa. Selalu berdalih, kita ini kan manusia biasa. Gak mungkin kita ini bisa menjadi seperti Allah. Mana mungkin? Anda mungkin pernah dengar ya, yang notabene orang Kristen. Bahkan ada pendeta sekalipun yang khotbah begitu. Saudara, kita nggak bisa menjadi sama seperti Allah itu. Ya, siapa yang pernah dengar seperti itu? Kita nggak menghakimi sih, tapi itu realita. Ada hamba Tuhan yang khotbah di atas mimbar. Bapak Ibu Saudara jemaat, kita tidak akan bisa diubah menjadi, kita tidak akan bisa menjadi seperti Allah itu. Karena kita ini hanya manusia tulen. Yang penuh dengan cacat celah, yang penuh dengan kelemahan, gak bisa untuk sempurna, gak bisa untuk kudus seperti Allah sempurna dan seperti Allah kudus. Padahal tuntutan Allah, Anda lihat, Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga sempurna. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Amin. Untuk menyatu dengan Dia, masuk dalam kemuliaannya itu, Anda harus mengalami progres, yaitu disempurnakan dan dikuduskannya. Tapi ya, perjalanan ini seperti roket yang membutuhkan waktu 7 bulan. Lemotnya luar biasa. Apalagi kalau Anda mau pergi ke bulan pakai odong-odong. Mungkin nyampenya sampai akhir zaman ya, Tuhan Yesus datang kembali, Anda baru sampai Depok mungkin ya. Karena naik odong-odong ya. Nah, roket aja sudah diakui cepat sekali, betul enggak? Nah, tapi ada yang lebih cepat lagi yang ditemukan karena hasil persatuan dua atom itu. Nah, di sini paling tidak Saudara, ya, tenaga fusion ini itu apa ya, membuat orang ini bisa lebih cepat setengah waktunya. Dari 7 bulan jadi 3,5 bulan saja. Nah, Bapak Saudara, tuntutan Allah yang kudus, tuntutan Allah yang mulia itu hanya bisa dipenuhi kalau Anda menyatu dulu dengan Tuhan. Rohmu disatukan dengan Tuhan. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin. Rohmu menyatu dengan Tuhan. Setiap saya menjelaskan tentang proses kelahiran baru kepada orang-orang yang baru lahir baru, saya selalu katakan begini, ya, roh manusia itu lemah. Selalu maunya jatuh. Selalu bilang tidak berdaya. Selalu bilang tidak sanggup. Ya. Padahal orang yang hidup di dalam Tuhan, dalam kekristenan ini adalah perjalanan kehidupan dalam perlombaan. Paulus katakan, setiap orang yang percaya, beriman kepada Tuhan, mereka masuk di dalam kencah perlombaan, yaitu perlombaan iman namanya. Amin. Mereka harus lari mencapai suatu target, yaitu panggilan surgawi itu. Ada sesuatu yang perlu Anda raih di dalam panggilan Anda di dalam Tuhan ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini, sekarang kita tahu, kalau Anda masih merasa diri Anda nggak sanggup atau masih bingung bagaimana menjadi sempurna, bagaimana menjadi kudus. Sekarang ada langkah praktis. Ya, seperti yang ditemukan para teknik ini, yaitu menemukan mesin fusion ini, sekarang Anda pun mengalami proses kelahiran baru, menyatu dengan Allah, membuat rohmu yang lemah itu sekarang nanti berbaur, dilebur dengan roh yang kuat ini, sekarang di dalam hidupmu ada unsur kuat itu loh, unsur mampu, unsur bisa. Sehingga Anda tidak lagi bilang tidak bisa, tidak mampu, atau lemah. Kenapa? Karena unsur kuat, unsur bisa, unsur mau itu ada di dalam rohmu sekarang. Yang punyanya Yesus itu. Dan Yesus sudah buktikan. Yesus bisa melakukan kehendak Bapaknya dengan sempurna. Sekarang ada bersama dengan Anda. Ya, jadi kalau Anda memandang diri Anda tak mampu, sekarang Anda harus mulai menyadari bahwa ada Yesus di dalam diri saya yang membuat saya mampu. Saya selalu berkata, bersama dengan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar, bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Bahkan bersama dengan Yesus, pasti akan ada jalan keluar. Kenapa? Roh yang kuat itu membackup dan menjadi landasan atau alasan membuat kita bisa, mampu, dan sebagainya. Amin. Ya. Nah, jadi kalau ada orang masih bilang, mana mungkin ya bisa kudus, mana mungkin bisa sempurna. Kita ingatkan, bukankah rohmu sudah membaur atau dilebur dengan rohnya Yesus yang kuat itu? Harusnya rohmu sudah dipengaruhi oleh karakteristik daripada rohnya Yesus. Sehingga rohmu yang lemah itu menjadi roh yang kuat. Amin. Hendaklah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam kuasanya. Bukan kuat atas kekuatan kita sendiri, bukan. Anda kuat karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara, kalau Anda perhatikan dalam Matius pasal 5 ayat 48, ya. Perhatikan di sini. Ya, Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Dikatakan di sini. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Perhatikan, saudara. Di sini saya highlight yang kata sempurna. Jadi ini merupakan tuntutannya. Boleh dikatakan ini sebuah perintah. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kenapa kita harus sempurna? Karena kalau Anda sempurna, Anda akan sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna juga. Amin.
Mau kumpul dengan Bapak enggak? Saya selalu berkata bahwa nanti ketika langit lama, bumi lama itu sudah digulung, muncullah langit baru, bumi baru, Anda masuk babak baru. Siapa yang boleh masuk ada di babak baru ini? Mereka yang kudus dan mereka yang sempurna. Yang tak kudus dan yang enggak sempurna, enggak boleh masuk ke kota Allah yang kudus itu. Yerusalem baru kota Allah. Jadi tujuan orang Kristen itu bukan hanya kerajaan 1000 tahun. Bukan sekedar mau menggapai bisa memerintah bersama dengan Yesus di 1000 tahun tok. Tapi lebih lagi, lebih jauh. Masuk untuk menduduki dan diam di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Di situ penduduknya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena selektifnya ketat sekali. Karena hanya yang kudus dan yang sempurna yang boleh tinggal di tempat itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, Anda harus sempurna seperti dia sempurna. Kalau Anda bilang, mana mungkin. Nah, memang dagingmu bilang begitu. Cepat sadari. Kan aku sudah melebur dengan Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalamku, ya. Nah, karena dia ada di dalamku, makanya aku bisa. Bukan karena aku bisa, tapi karena Yesus yang menolong dan membuat aku akhirnya bisa. Dan itu merupakan keinginan Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda menyatu dengan Bapa. Ya. Kenapa Tuhan Yesus begitu antusias ingin Anda menyatu dengan Bapa? Karena Tuhan Yesus sudah terlanjur jatuh cinta kepada Anda. Amin. Anda adalah kekasih-kekasihnya Yesus. Dia mau kekasih-kekasihnya nanti kumpul bersama dengan Yesus dan bersama juga dengan Allah Bapa itu. Makanya Yohanes pasal 17. Ini isi daripada doa Tuhan Yesus. Bunyinya begini. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Perhatikan, Tuhan Yesus pengen supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Ya. Nah, kerinduan Tuhan supaya kita ada bersama dengan Dia, menyatu dengan Dia. Nah, sekarang tergantung dengan Bapak Ibu Saudara. Kalau toh umpama saya pengen ya mengharapkan Bapak Ibu Saudara ikut Zoom meeting seperti malam hari ini contohnya, ya. Tapi kalau Anda nggak mau dengan berbagai faktor alasan, Anda nggak bakal ikut Zoom meeting, bukan? Walaupun saya undang, betul nggak ya? Kalau Anda bilang, nggak usah Anda nggak akan ada di dalam acara Zoom meeting seperti malam hari ini. Tapi kalau Anda merespon, ya, ketika ya Zoom meeting ini saya buka, betul nggak ya? Lalu linknya sudah saya bagikan, Anda klik link itu, Anda bisa tergabung dalam acara Zoom meeting seperti malam hari ini. Betul? Nah, kenapa? Saya pengen Anda ada di sini. Makanya saya kasih aksesnya. Supaya Anda bisa bergabung dengan kami ada di sini. Ya. Nah, dari beberapa orang yang saya beri, ya saya kasih linknya, akses untuk masuk dalam Zoom ini, kenapa mereka nggak ada di sini? Karena mereka nggak mau datang. Dia nggak mau. Tapi kalau dia mau, pencet aja itu linknya, klik gitu ya. Nah, nanti akan terkonek dengan kami dan bisa masuk dan ikut belajar ya discipleship, online discipleship seperti Bapak Ibu Saudara yang hadir pada malam hari ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Bapak. Bapak berkata begini, anakku, aku merasa bahagia bercakap-cakap dengan engkau. Karena aku ada di dalam pikiranmu dan ada di dalam hatimu.
Bahkan, aku mengelilingi engkau dengan banyak berkat. Ya, peliharalah keadaan damai ini, karena sekelilingmu akan ikut berubah, nanti menjadi indah sekali. Kenapa? Karena suasana hatimu menjadi suasana di sekitarmu, anakku, juga karena aku ada di dalammu, dan bila engkau dapat menjagai suasana hatimu dalam keadaan baik, itu membuat suasana hatiku baik juga. Itu yang menyebabkan suasana di sekelilingmu juga berubah menjadi baik. Nah, kenapa saudara? Bapak berkata, ingatlah engkau sekarang menjadi wakilku. Ya, wakilku di muka bumi ini. Apapun yang engkau ucapkan, aku mendukungmu. Bahkan bila engkau berkata salah, aku terikat juga pada hal yang kau ucapkan. Ya, konsekuensi dari persatuan atau peleburan Anda dengan Allah ini, itu ada plus minusnya bagi Allah juga. Ya, karena Anda telah dijadikan sebagai wakilnya Allah di muka bumi. Dia backup semua apa yang Anda katakan. Dia nanti akan melakukannya. Kalau Anda ceroboh, lalu Anda mengatakan sesuatu yang salah atau berbuat sesuatu yang salah, Allah juga kena dampaknya. Tapi Allah, ya, dia siap untuk mengambil resikonya ini. Ya, aku mau membackup engkau. Asal engkau bisa menjaga damai di dalam hidupmu itu, damai itu biarkan memerintah. Nanti akan mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar Anda. Amin. Yohanes pasal 12, ayat yang ke-49. Yohanes 12 ayat 49 katakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ya, nah, jadi seperti halnya Tuhan Yesus, dia menjadi wakilnya Allah di muka bumi. Dia mengatakan apa yang harus dikatakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa. Harusnya kita juga begitu. Supaya Bapak tidak terbawa-bawa ke dalam kesalahan kita. Jadi sangat hati-hati dan bertanggung jawablah dengan perkataanmu. Ya, aku akan merubah segala sesuatu dengan kuasaku mengikuti semua perkataanmu. Itulah artinya diberi kuasa menjadi anak Allah. Ketika engkau sadar, ya, ketika engkau sadar, engkau menjadi satu dengan anakku, maka saat itu engkau telah menjadi anakku juga. Ketika engkau mengetahui rahasia ini, aku menyatukan diriku di dalammu juga. Amin. Ya, jadi bersatu dengan Tuhan Yesus, Anda sudah dianggap sebagai anaknya juga. Nah, disitulah Allah juga menyatu dengan kita. Ini rahasia yang harus kita ketahui. Ya, nah, kalau engkau berbicara, sesuatu hendaklah dipimpin hikmatku. Maka pengetahuanku akan menyertaimu juga, dan kuasaku akan mendukungmu pula. Ketika engkau sadar telah menyatu denganku, anakku, maka engkau sepenuhnya di bawah kendalinya juga. Perhatikan, ini pesan daripada Allah Bapa. Ya, penting. Ya, kenapa? Karena semua akan ada dampaknya. Ya, dia menyertai, Anda berjalan di dalam hikmatnya. Sehingga Anda mengetahui semua apa yang ada di dalam dia. Pengetahuan tentang Bapak ini akan menyertai kita dan membuat kuasanya akan mendukung dalam setiap tindakan kita juga. Ya, itu rahasianya. Kenapa aku dapat mempercayakan diriku kepadamu? Engkau bukanlah robot, sama sekali bukan. Tetapi aku memilikimu dan engkau memilikiku juga. Karena kita telah melebur menjadi satu. Ya, nah menjadi satu. Ya,
Nah, engkau sekarang berada di dalam latihan untuk menyesuaikan diri dengan kebenaran ini, anakku. Amin. Nah, setelah kita melebur dengan Allah, Anda mulai latihan. Latihan berjalan dengan Allah. Menyamakan ritmenya, menyamakan seleranya, menyamakan perasaannya. Ya, buang perasaanmu, buang pikiranmu, tangkep pikiran Tuhan, apa yang dirasakan oleh dia, itu cara menyamakannya, seirama dengan dia. Nah, ini pelatihan dimulai, ya. Tanpa adanya pelatihan Anda nggak bisa berjalan bersama dengan dia, menyatu sebenar-benarnya dengan dia, yaitu dalam persatuan pikiran dan perasaan ini. Nah, Bapak Saudara, kita tahu bahwa dunia ini sebenarnya sedang menuju kebinasaan, bukan? Kalau Anda tidak menyatu dengan Allah, Anda tetap ada di dunia ini, nanti Anda ada di bawah hamba perbudakan, ya, perbudakan kebinasaan. Mengapa seluruh makhluk sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan? Ya, ini pertanyaannya gitu ya. Mengapa seluruh makhluk rindu menantikan saat-saat anak Allah akan dinyatakan? Ya, dan kapan anak-anak Allah itu mencapai kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah itu? Ya, itu terjadi bila kesadaran anak Allah itu tiba kepada kepenuhan persatuannya dengan pikiran Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Sebelum nyampe ke sini, tidak akan bisa. Ya, itu sebabnya air yang hidup itu diberikan sebagai sarana untuk mencuci bersih. Sebagai sarana untuk mencuci bersih semua pikiran-pikiran duniawi sampai kepada akar-akarnya. Nah, di sini kita masih menggunakan air yang hidup juga. Untuk apa? Cuci bersih. Ya, kalau enggak, nanti pikiran Anda jadi kotor lagi. Dipengaruhi dari luar, ya. Perasaanmu sama juga. Nah, tiap hari boleh menggunakan air yang hidup itu. Cuci bersih semua pengaruh dari luar. Aku hanya mau dipengaruhi oleh Kristus dalam hidup kami. Aku nggak mau dipengaruhi oleh dunia ini. Bahkan cinta akan dunia ini juga aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku, dengan segenap akal budiku. Ya, semuanya untuk Tuhan. Nah, mulai seperti itu ya. Nah, mulai setiap hari berpikir tentang Tuhan. Mulai setiap hari mulai melakukan, merasakan apa yang dirasakan Tuhan itu loh. Melatih diri kita seperti itu. Ya. Nah, sampai akar-akarnya dibersihkan semuanya, nanti nggak muncul lagi dalam hidup Anda. Nah, nanti Anda kaget sendiri. Sekarang aneh ya, aku kok udah nggak pengen yang aneh-aneh gitu ya. Saya pengen cuma satu, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Amin. Paulus menulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ya, katakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman ini, ya, penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk sedang menantikan saat-saat anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Ya, telah menaklukkan. Jadi, tetapi dalam pengharapan karena makhluk-makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ya. Jadi sekarang saudara kita lihat,
banyak sekali yang sedang merindukan atau menantikan kapan kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah itu dinyatakan. Dunia sedang menanti-nantikan munculnya Anda. Ya, munculnya Anda, ya. Nah, kemerdekaan yang diberikan oleh Dia dengan cara membebaskan Anda dari perbudakan dunia. Jadi saya mulai menangkap begini, ketika kita melepaskan diri dari keinginan dunia, sebenarnya kita sedang dibebaskan dari perbudakan dunia. Ikut dunia itu diperbudak. Gambarannya, ketika bangsa Israel dikeluarkan oleh Allah dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Ingat ya, ketika dia ada di Mesir, statusnya sebagai apa? Sebagai budak. Betul nggak? Dia kerja rodi, diperbudak oleh Mesir. Itu gambaran dunia. Allah memerdekakan dengan mengangkat Musa untuk mengeluarkan bangsa ini dari perbudakan. Masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Nah, di tanah perjanjian itu, dia bukan budak. Dia orang merdeka. Dan Tuhan sendiri berjanji kepada Musa, kalau bangsa ini benar-benar setia kepadaku, aku akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa kesayanganku, ya, milikku sendiri. Dan penduduknya semua adalah para imam-imam, yaitu orang-orang yang melayani Allah. Dan bangsa ini akan disebut menjadi bangsa yang kudus. Amin. Itu keinginan Allah dari dulu sudah ada di benaknya seperti itu. Ketika masih zaman bangsa Israel. Sampai akhirnya bangsa Israel menolak Tuhan. Ya. Jadi perjanjian itu batal. Lalu Allah membuat perjanjian baru dengan gereja Tuhan, perjanjian baru yaitu kita semuanya. Perjanjiannya sama. Ditulis dalam 1 Petrus ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, ya, umat kepunyaan Allah. Tuhan pilih Anda, Dia mau jadikan Anda menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang dimiliki oleh Allah. Dimerdekakan dari dunia ini. Yaitu orang-orang yang dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Dunia itu ikut dunia, terus melakukan keinginan dunia, artinya Anda ada di dalam perhambaan dunia itu. Ya. Satu kali ada orang ngobrol-ngobrol dengan saya gini ya tentang masalah pekerjaan. Nah, ada pekerjaan yang kasar. Ya tukang proyek yang sampai naik-naik, oh genteng di atas, jalan membangun gedung sampai yang ke-50 itu dia sampai wah itu taruhannya nyawa seperti itu ya. Nah, tapi ada juga ya orang yang bekerja itu santai seperti gitu ya. Nah, karena apa? Yaitu faktor sekolahnya. Nah, yang nggak sekolah, yang nggak makan sekolah, ya akhirnya kerja kasar. Tapi yang sekolah kerjanya halus. Hanya menggunakan pikirannya, bikin sistem dan sebagainya. Nah, dapat duit lebih banyak daripada yang kerja kasar itu. Ya, lalu dia bilang gini, Pak, inilah aneka macam ada beberapa macam aneka pekerjaan ya, model tingkatan-tingkatan pekerjaan di muka bumi ini. Lah, yang paling top yang ini loh Pak, yang bisa menciptakan sistem itu. Jadi dia jual sistem. Jadi dia jual sistem saja, ya. Nanti sistem itu akan jalan sendiri. Nanti orang lain yang ngerjain. Duitnya dia dapat banyak Pak. Ya, saya bilang begini, ada pekerjaannya lebih mulia. Ya, kalau kamu melakukan semua di bawah kontrol dunia ini, kamu budaknya dunia, kamu hambanya dunia. Ada pekerjaan yang lebih mulia, yaitu melayani Tuhan. Kamu jadi hambanya Tuhan.
Maksudnya jadi pendeta gitu Pak? Bukan, bukan. Karena pendeta belum tentu hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan itu adalah orang yang mendengar dan melakukan setiap apa yang Tuhan ingin lakukan. Itu namanya hamba. Amin. Hamba Tuhan. Pendeta itu jabatan. Ya, pendeta itu jabatan. Hamba Tuhan adalah orang-orang yang melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam hidup Anda. Walaupun Anda nggak punya gelar pendeta, STH, MTH, MD, doktor, dan sebagainya, nggak masalah. Tapi Anda punya hati seorang hamba. Seperti Maria. Maria itu bukan dokter teologi. Ketika dipilih oleh Tuhan, Tuhan melihat hatinya. Dia dipilih dari antara segala wanita, karena apa? Karena hatinya. Ketika Tuhan bilang, malaikat itu bilang, kamu akan mengandung. Walaupun dia nggak mengerti satu kata yang keluar dari mulutnya. Ya, biarlah kehendakmu aja yang jadi. Aku mau melakukannya. Gitu enggak? Nah, jadilah orang seperti ini. Dipilih oleh Allah lalu melakukan apa yang Tuhan mau ingin lakukan di dalam kehidupan Anda. Mengandung Yesus akan melahirkan Yesus, bukan? Ngerti nggak maksud saya? Waktu dia tawarkan benihnya kepada Anda, Yesusnya masuk ke dalam diri Anda, lalu Anda mengandung Yesus, Anda akan melahirkan Yesus juga nanti. Ya, apa yang Anda kandung tergantung apa yang masuk kepada Anda, benih apa yang ada dalam hidup Anda. Kalau Anda terus mengandung keinginan-keinginan dunia, nah perkara-perkara dunia, yaitu perbudakan itu, sistem perbudakan ini, yang terus akan terus berlanjut dalam kehidupan Anda gitu loh. Ya. Tapi kalau Anda mulai masuk benih dari surga, keinginan Allah itu intervensi dalam hidup Anda, mempengaruhi hidup Anda. Nanti setiap hari Anda tahu apa yang Dia inginkan dan Anda akan menjadi pelaku-pelaku firman, melakukan kehendak Dia yang mengutus Anda itu. Amin. Nah, Bapak Saudara, tangkap pengertiannya dulu di sini. Ya, lanjut. Bapak berkata lagi, anakku, kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah itu hanya diberikan kepada anak-anakku yang mau mendekat dan bersatu dengan aku. Menjadi satu dengan Allah yang maha besar sendiri. Ya, dahulu Paulus masih berharap-harap akan terjadinya hal itu. Tetapi sekarang ini adalah saatnya janji itu benar-benar dipenuhi. Sampai sekarang belum banyak hamba Tuhan mengerti apa maksud tulisan Paulus itu. Walau Bapak katakan, aku sering berbicara kepada hamba-hambaku yang telah mendekat kepadaku. Nah, kita melihat ya, contoh Bapak mengatakan, lihat hidupnya Henok. Cuma tahu ya, Henok. Dia satu-satunya orang yang mampu mengerti setelah mendengarkan anakku atau Tuhan Yesus berbicara terus kepadanya dari tahun ke tahun. Dan ketika dia mulai mengerti maksud daripada Tuhan Yesus, ia amat diberkati dan mampu menyesuaikan diri dengan rencana itu yang membuat proses perubahan kemuliaan yang bertambah pesat. Sampai ia tak dianggap layak tinggal di bumi. Ya, istilah Bapak katakan, aku mengangkatnya ke surga dan ia menikmati kesukaan di surga lebih lama dari semua orang yang pernah lahir di bumi ini. Ya, nah, saudara, Henok ini contoh orang yang bergaul dengan Allah, menyamakan pikirannya dengan Allah, bertumbuh dengan Allah, ya. Sampai akhirnya pertumbuhannya itu membuat perbedaan jauh dengan orang-orang yang nggak mengenal Allah. Ada perbedaan, saudara.
Ketika orang bertumbuh di dalam Allah, semakin mengenal Allah, memiliki pikiran dan perasaan Allah, nanti ada perbedaan dengan orang-orang yang masih diperbudak oleh dunia ini. Ya, sehingga ya, sehingga apa yang terjadi? Dunia menolak orang itu. Kenapa? Kamu nggak sama seperti aku. Ya, kamu nggak sama seperti aku. Itu mirip bangsa Ibrani dulu ketika ada di Mesir. Ya, orang-orang Mesir itu nggak mau duduk makan bersama-sama dengan orang-orang Ibrani. Karena itu merupakan kejijikan, kekejian katanya. Ya, dunia Mesir itu nggak mau mendekat dengan orang Ibrani. Karena orang Ibrani punya gen ilahi. Betul nggak? Nah, mereka nggak mau duduk bareng makan di situ. Ya, kenapa? Nah, seperti ini juga. Karena pendidikannya berbeda. Yang di dalamnya berbeda. Kalau dunia masih menerima Anda dengan sukacita, nah Anda perlu bertanya, why? Kenapa dunia begitu sayang dengan saya? Ya, karena firman Tuhan katakan, jangan kamu mengasihi dunia ini dengan segala isinya. Kalau orang mengasihi dunia ini dengan segala isinya, kasih Bapa tidak ada di dalam diri orang itu. Amin. Mengasihi dan dikasihi. Kalau dunia telah membenci Anda, gara-gara ada gen, ya, DNA di Allah ada di dalam diri Anda, dan Anda mulai disingkirkan dari dunia ini. Itu normal. Itu normal. Ya, paling enggak mereka bilang, kamu itu sudah enggak doyan duit ya. Kamu itu kok ekstrim. Ada beberapa orang, karena saya mengajar seperti ini, dan pelajaran ini merupakan selalu saya bicara tentang progres gitu ya. Lalu ada orang bilang gini, ya, kamu itu kayaknya ya, udah nggak butuh populer dan sebagainya ya. Coba khotbah tentang berkat sajalah. Ya, tentang damai sejahtera. Jangan khotbah tentang alam roh dan masalah proses seperti ini. Gak banyak orang suka dengar yang begini-begini ini. Saya bilang, ya justru itu. Karena nggak ada orang yang mewartakannya. Biarlah kami ambil menjadi bagian kami. Ya. Dan nanti siapa yang lebih dulu bertumbuh mencapai tingkat kedewasaan. Mereka yang berbicara terus tentang berkat atau yang berbicara terus tentang proses pertumbuhan. Amin. Karena saya mengalami, semakin saya sering berbicara tentang proses pertumbuhan seperti ini, firman itu pedang bermata dua. Amin. Sambil saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bertumbuh, firman itu juga mengencourage saya. Firman itu juga mengingatkan saya untuk pentingnya saya berubah dan saya bertumbuh. Amin. Nah, kita lihat nih. Kalau saya khotbah tentang berkat, saya hanya mendapatkan masa yang lebih banyak saja. Ya, tapi untuk perubahan dalam hidup saya belum tentu ada. Ya, tapi ketika saya bicara tentang progres untuk hidup sempurna, kudus, berkenan kepada Allah, menyatu dengan Dia, memiliki pikiran dan perasaan Kristus di dalam diri Anda. Nah, disitulah selain Anda mulai mengerti tujuan hidup Anda, saya pun juga mulai memacu hidup saya. Aku juga harus bertumbuh sampai level itu juga. Amin. Ya. Nah, Filipi pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Semua harus tunduk kepada Kristus. Bukan hanya tunduk dari segi musuh-musuh yang ditaklukkan, tapi sampai kepada perasaan dan pikiran Anda juga harus tunduk kepada Kristus. Semua makhluk ini termasuk Bapak, Ibu, Saudara. Amin. Nah,
Injil, perhatikan, adalah sarana untuk memperdamaikan segala yang di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Sehingga mereka masuk ke dalam kemerdekaan anak-anak Allah. Ya, berita Injil ini harus diberitakan. Sekarang, siapa sebenarnya yang berhak menuntun mereka semua ke dalam kemerdekaan dari kebudayaan kebinasaan ini? Yang menuntun adalah para anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang mana? Yang telah dimerdekakan oleh kasih dan anugerah yang luar biasa ini. Segala penderitaan di bumi nanti akan diakhiri. Sakit bersalin akan ditiadakan oleh anak-anak Allah yang merdeka ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi dunia ini sedang menantikan munculnya kemerdekaan anak-anak Allah. Nanti kalau anak-anak Allah sudah muncul, damaimu mempengaruhi lingkungan ini, semuanya akan berubah, Saudara. Ya, tadi dikatakan mereka itu menantikan seperti orang sakit bersalin. Ya, mungkin nanti, Saudara. Itu pendapat saya, ya. Semoga benar. Kalau anak Allah itu telah dimerdekakan dan semua perbudakan dunia ini telah dihapuskan. Nanti perempuan yang melahirkan, nggak ada yang sakit. Nggak ada yang begitu. Melahirkan begitu. Enak. Enak nggak? Wah, karena melahirin enak, nggak rasa sakit, nanti beranak terus nanti. Ya. Nah, Bapak Saudara, jadi kemerdekaan anak-anak Allah itu dampaknya nanti luas sekali. Kenapa? Ketika Anda dimerdekakan, Anda melepaskan semua ya bentuk daripada perhambaan dunia ini. Ya, tali perhambaannya Anda lepas semuanya. Jadi dunia ini nggak menekan lagi. Termasuk kutuk-kutuk yang dulu. Kutuk atas Adam, kutuk atas wanita, itu dilenyapkan semuanya. Semua makhluk, mungkin sampai ke binatang-binatang juga, Saudara. Ya. Nah, itu lagi dinanti-nantikan. Siapa dulu yang merdekaan, yang harus merdeka. Nanti memerdekakan yang lainnya. Dampaknya semakin luas. Nah, malam hari ini kita belajar supaya kita mengerti, ya, sampai kita masuk. Paling tidak begini, ya, tanda Anda merdeka, Anda lepas dari kendali pikiranmu sendiri. Tanda Anda merdeka, Anda lepas dari kendali pikiranmu sendiri. Saya nggak bicara dikendalikan orang lain, ya, itu pengaruh dari luar. Tapi apa yang ada di dalam diri Anda, itu harus bisa Anda antisipasi. Sekarang ada dua pribadi dalam diri Anda dan Yesus, betul nggak? Nah, Anda mau gunakan pikiranmu atau Anda gunakan pikiran Kristus. Kalau Anda gunakan pikiran Kristus, Anda akan mengerti tentang pikirannya, pikirannya. Amin. Nah, mengerti tentang pikirannya Allah. Seluruh cara berpikir kita harus melebur dengan pikiran Allah. Untuk itu, semua pikiran duniawi kita harus dibersihkan sebersih-bersihnya tanpa kecuali. Hal-hal yang sudah kita anggap baik sekalipun, dan mungkin itu sesuatu yang wajar, juga harus dibuang sampai habis. Bila seperti apa yang dipikirkan oleh
Oke, ya, ulang sedikit ya. Kita diajar berpikir mutlak, cermat, tak bimbang, tak ragu. Ya, bukan mengira-ngira atau interpretasi, tapi kita tahu tepat ya apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di tempat lain atau yang ada di masa lampau atau di hati orang itu. Jadi Tuhan sudah mengajar sebuah ketepatan, ya, berpikir tepat seperti Tuhan, ya. Tuhan sakitnya menjadi maha tahu itu. Jadi itu bukan kira-kira, ya. Nah, bukan hasil sebuah analisa. 1 Korintus 2:16. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami ya memiliki pikiran Kristus. Zaman Paulus ternyata sudah ada orang-orang yang memiliki pikiran Kristus. Mungkin termasuk Paulus juga. Amin. Nah, bagaimana mengarahkan hidup kita ini supaya Anda bisa memiliki pikiran Kristus? Kolose pasal 3 ayat 1-2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah dahulu, ya. Carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, harusnya sejak orang dibaptis itu kan mati, dikuburkan, dan bangkit bersama dengan Yesus ya. Jadi Paulus itu sedang bicara gini loh. Ketika kamu telah dibaptis dan dibangkitkan bersama dengan Kristus, mulai pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya. Tapi sekarang faktanya kan tidak. Orang habis dibaptis kadang-kadang pikiran tentang duniawinya lebih banyak. Kenapa? Dia merasa setelah dibaptis nanti Tuhan akan membuat sukses semua bisnisnya yang ada di bumi ini. Jadi orientasi pemikirannya ini tetap tentang sesuatu yang ada di bumi ini. Harusnya dia telah mati bagi dunia itu. Ketika dia bangkit, jangan diambil lagi perkara dunia itu. Mikir tentang Allah. Masuk dalam rencana dan kehendak Allah. Kalau Allah bilang, silahkan kamu bisnis ya. Aku mau menjadikan bisnismu itu menjadi ladang untuk memenangkan jiwa. Enggak apa-apa. Anda bisnis bukan karena Anda pengen bisnis. Tapi karena Allah menyuruh Anda bisnis. Ya. Nanti arah hidupmu beda. Ya. Arah hidupmu beda. Semua itu dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan bisa pakai apa saja dengan caranya sendiri. Media apa saja bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang nantinya akan diselamatkan itu. Amin. Nah, oleh sebab itu semua pikiran-pikiran itu harus dihapuskan. Ya, kalau enggak dihapus, Anda tidak akan bisa mencari, mengerti tentang perkara yang di atas itu. Ya, pikiran-pikiran dunia semua harus dihapuskan agar Anda hanya berpikir seperti Kristus saja. Nah, pikiran Kristus itu seperti apa sih? Ya, nah, coba ya. Pikiran manusia itu kadang-kadang bunyinya begini loh. Salah satunya ya. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Ya, kayak lagi ini ya. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Banyak orang tua mendidik anaknya begitu. Nah, kerja keras ya. Kalau enggak, kamu enggak makan nanti. Ya, kerja keras ya. Itu didikan manusia, Allah manusia. Lalu yang dididik itu mulai punya satu konsep berpikir. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa
bisa makan. Nah, sampai akhirnya kerjanya keras nih. Mengangkut berapa tumpuk ini ya. Ya, karena apa? Wah, kalau enggak ini menguras tenaga, nanti gajinya enggak besar. Ya, ini sebenarnya pikiran duniawi. Ya, pikiran duniawi. Pikiran di dalam Allah itu beda. Ya, kalau Anda dalam kehendak Allah, nganggur pun makan kenyang. Waduh, bingung nih. Eh? Kalau Anda benar-benar di dalam kehendak dan pikiran Allah, Anda nganggur makan kenyang. Ada di dalam Alkitab. Contoh namanya Nabi Elia. Nabi Elia itu disuruh oleh Allah untuk bernubuat. Tidak akan turun hujan 3,5 tahun. Ya, jadi kekeringan luar biasa. Itu Nabi Elia dipelihara oleh Tuhan. Dia yang bernubuat, dia kena dampaknya juga loh. Karena dia hidup di daerah itu juga. Tapi Tuhan memelihara Elia itu. Disuruh pergi ke Sungai Kerit. Di situ dipelihara. Suruh minum dari Sungai Kerit itu, ya, sampai airnya habis. Baru suruh pindah. Dia tidak hanya minum tok di situ. Tiap pagi dan tiap sore, 2 kali sekali, ada yang kirim daging. Ya, daging dari mana? Itu dari Turki, saudara. Yang bawa siapa? Burung gagak. Kaok, 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 gitu ya. Dilihat jatuh, tuh ya, 1 kilo daging pagi, ya. Sore kaok, 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 kaok. 1 kilo lagi jatuh ke bag, gitu ya. Jadi tiap hari Elia tuh makan steak. Steak import dari Turki, ya. Nah, fresh lagi, ya. Dibawa oleh burung gagak ini. Sampai akhirnya Sungai Kerit itu kering. Lalu Tuhan suruh dia pindah untuk pergi ke Sarfat. Dia awalnya berpikir, pasti nanti ada konglomerat di sana ya. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Tuhan itu ternyata janda. Janda Sarfat, ya, punya anak 1, miskin pula. Ketika ditanya, kamu punya apa kok Tuhan saya suruh ke sini, datang kepadamu, katanya kamu bisa kasih makan saya. Aku hanya punya tepung 1 genggam ini dan minyak 1 tetes ini. Dan setelah kami bikin apem, kami nunggu mati saja. Elia pikir, lah, ya dong, ya, ini gimana? Tapi Elia nggak bimbang. Dia berjalan dalam destininya Allah, dalam kehendaknya Allah. Dia tahu. Akhirnya dia mulai bernubuat juga. Buat dulu untuk aku, nanti sisanya buat kamu. Dan tak akan pernah habis sampai musim menuai tiba. Ya, hujan itu turun. Panen terjadi. Dan itu terjadi. Tepung itu enggak habis lama-lamanya. Apa kerjaan Elisa? Dia bukan nyangkul. Dia hanya tunggu perintah Tuhan. Sampai akhirnya dilakukan pemberesan di Karmel itu ya. Nah, di Karmel itu dia bantai Baal-Baal itu, lalu dia katakan hujan bentar lagi turun. Nah, itulah masa akhirnya. 3,5 tahun Elia itu nganggur, dipelihara oleh Tuhan. Amin. Jadi beda. Beda alam, beda cara berpikir, beda konsep. Kalau Anda orang dunia, pantas. Kalau nggak kerja, nggak makan. Tapi kalau di dalam Tuhan, nganggur pun Anda akan makan kenyang. Amin. Tapi dalam pengertian Anda dalam kehendak Tuhan loh. Tapi kalau Anda orang malas, ya, lalu klaim ayat ini, saya jamin kelaparan. Ya. Nah, Tuhan nggak suka orang malas. Orang malas Tuhan bilang apa? Belajar seperti semut, rajin bekerja. Tuhan tuh nggak anti bekerja, tidak. Untuk orang-orang malas Tuhan suruh kerja. Tapi orang-orang yang rajin itu
ketika dia nangkep pikirannya Tuhan, Tuhan bilang apa? Stop kerja, aku pelihara kamu. Kenapa? Hukumnya beda. Kamu sudah nggak khawatir lagi. Orang bekerja itu karena khawatir. Amin. Orang yang masuk dalam kehendak dan pikiran Tuhan, itu hilang khawatirnya. Mulai ngerti nggak maksud saya? Ya, jangan salah terima dulu. Ya, orang bekerja itu penting untuk orang dunia yang males. Tapi kalau Anda sudah rajin, masuk dalam kehendak Tuhan, nanti Tuhan bilang, kamu sudah nggak punya rasa khawatir lagi. Kamu tahu aku pelihara kamu, stop kerja. Sekarang tangkep pikiranku, lakukan kehendakku. Amin. Menjadi pelaku. Pekerjaannya Yesus apa? Makananku ialah, pekerjaanku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku. Dan itu disamakan seperti makanan oleh Yesus. Amin. Yesus nggak pernah khawatir tentang hidupnya. Bapak di surga yang memelihara. Ya. Nah, pikiran duniawi berkata, kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Anda harus bisa keluar dari kurungan ini. Ya, Anda harus bisa keluar dari pikiran duniawi ini. Saya bukan orang dunia, saya orang surga. Ya, saya nganggur pun makan kenyang. Ya, ayo lagi, ada pikiran berikutnya, ada statement-statement. Ya, kalau saya sakit harus minum obat. Wow, ya, di kalangan orang-orang dunia, obat itu penting. Ya, tapi kalau Anda nanti masuk dalam pikiran Kristus, Anda nggak butuh obat lagi. Saya selalu bilang begini, ya, nggak semua orang saya suruh lepas dari obat. Saya cek dulu imannya. Kalau imannya sudah di atas dokter, sudah di atas obat, dia nggak perlu obat. Karena dia sudah mengerti tentang penebusan. Bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah menebus Anda sampai tentang penyakit itu. Sehingga omonganmu itu bukan hanya cuman copy paste, ya, tentang ayat yang berkata, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Tapi belum menjadi pengertian. Belum menjadi pengertian. Jangan bunuh orang gara-gara sok rohani seperti itu. Dulu banyak korban. Ya, orang-orang yang kami betul-betul kami minta maaf sekali. Ya, banyak orang-orang kami paksakan imannya dan akhirnya mesti mati konyol ke situ. Kenapa? Lepas obat tanpa sebuah pengertian yang tepat. Dia belum masuk ke dalam pikiran Kristus. Ya, dia masih menjadi orang duniawi. Bagaimana dia bisa, masuk di dalam sistem yang dibuat di dalam surga itu? Nah, kalau orang imannya sudah di atas dokter, sudah di atas obat, Anda berkata, kamu nggak perlu obat. Katakan sepatah kata, maka hambaku sembuh. Amin. Coba bilang saya sakit, ngomong kosong. Saya orang paling sehat di dunia, itu penyakit rontok semuanya. Penyakit kabur semuanya. Kenapa? Omonganmu powerful. Anda ada di dalam pikiran dan kehendak Allah. Amin. Nah, bagi orang dunia, dia selalu bilang, kalau saya sakit, ya harus minum obat. Nah, kalau Anda cek dia masih duniawi, ya Anda katakan, benar kamu harus minum obat. Ya, kamu harus minum obat. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan, masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan, ya Anda katakan, kamu sudah nggak perlu obat loh. Yesus cukup bagimu. Amin. Coba katakan, oleh bilur-bilurnya, aku sudah sembuh. Sembuh betul. Amin. Nah, berikutnya, pikiran dunia lagi. Ada yang bunyi begini.
ya. Saya sakit asam urat, kalau kurang tidur 5 sampai 6 hari lamanya. Ya, ada orang seperti itu ya. Nah, begitu ya. Jadi selalu ini kayak kerekam, menuntun ya di dalam, rekamannya ini, dalam pikirannya, memorinya muncul seperti ini. Terus, saya kena asam urat bila makan oncom, kacang panjang, dan kacang-kacangan yang lain. Nah, jadi terpikir di dalam pikirannya. Konsepnya salah, betul nggak? Jadi asam urat bukan karena oncom, ya, bukan karena kacang panjang, bukan karena kacang-kacangan, ya. Nah, terus lagi, ada gini, saya sudah tua dan tenaga saya sudah amat berkurang. Ayo siapa yang suka ngomong gitu ya. Dulu waktu masih muda nih, siapa saja gua angkat nih, rumah orang juga gua angkat nih, gitu ya. Sekarang angkat galon aja kagak kuat. Saya sudah tua, tenaga saya sudah amat berkurang nih. Dan itu sering diceritakan, ya. Dengan maksud sebenarnya supaya anaknya atau orang-orang di sekitarnya bantu. Ya, dia bikin trik gitu. "Ah, aku ini udah tua, tenagaku sudah berkurang, angkat ini nggak kuat. Bisa nggak kamu bantu?" Ya, minta tolong seperti itu, tapi Anda klaim diri Anda bahwa Anda tua, tapi sudah nggak punya tenaga lagi. Ingat ya, orang yang berjalan dengan Tuhan, tua itu bukan masalah, tenaganya tetap hebat. Contoh Musa. Musa itu umur 120 tahun, ya. Tenaganya belum hilang, matanya belum kabur. Masih bisa naik ke atas gunung Sinai, ketemu dengan Tuhan. Itu engkong. Ketika Tuhan suruh naik ke Gunung Nebo, Musa nggak bilang, aku udah tua. Enggak. Musa jalan juga ke sana. Amin. Umur 120 tahun. Dia masih energik. Dia masih kuat. Kalau Anda masih mau kuat seperti itu, Anda bisa ngomong. Ya, kalau Musa aja orang perjanjian lama, 120 tahun matanya belum rusak, tenaganya belum kurang. Aku anak Allah. Ya, aku mau berpikir seperti Allah. Aku punya perasaannya Allah. Walaupun tubuhku ini sudah tua, ya, usiaku sudah tua, tapi tenagaku tidak berkurang. Mataku tetap seperti mata Raja Wali. Amin. Nah, nah, aku sudah harus pakai kacamata. Nah, kalau Anda sudah mulai develop seperti itu, konsep seperti itu, saya percaya sebentar lagi Anda ke optik, cari kacamata, ya. Dari +1, ya enggak, +2, +3, +4, +5, +6 sampai kacamatanya itu setebel apa itu? Ya. Nah, kenapa? Anda mau ada di daerah situ. Lepas, ya, punya pikiran Allah. Ya, Allah pakai kacamata enggak? Eh, Allahmu pakai kacamata enggak? Umurnya Allah berapa? Umurnya Allah itu banyak banget, betul enggak? Dia enggak pakai kacamata loh. Nah, Anda baru 50 sekian, ya, udah kacamata. Ya. Siapa bilang? Omong kosong. Mataku paling tajam di dunia. Mata Raja Wali. Bisa lihat. Ya. Nah, membuat matamu enggak kabur, enggak buram. Ya. Saya kadang-kadang ngalamin begini ya. Apakah mata saya sudah rusak atau sudah perlu pakai kacamata atau begitu ya. Nah, saya mulai mengerti. Sebenarnya bukan karena mataku rusak, bukan. Terlalu lama melototin laptop. Radiasi daripada cahaya itu membuat pandangan saya jadi rabun. Ketika saya istirahat gitu ya, 2-3 jam, ya tutup laptop dan begitu, nah lalu lampu saya matiin dalam agak remang-remang gitu, itu memulihkan kembali gitu ya. Saya lihat terang lagi kok. Nah, Anda kadang-kadang terlalu cepat itu mengambil kesimpulan.
kadang-kadang matamu itu ya jadi lemah gara-gara kena lingkungan, pengaruh, dampak radiasi seperti itu. Belum tentu matamu sudah rusak, belum. Ya, harusnya nih, gitu ya. Nah, kalau memang harus menghadap laptop terus. Nah, kayak saya umpama gitu ya, siang kadang-kadang mesti bikin 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 catatan-catatan khotbah, ya. Kadang-kadang habis ini ngejum dari jam 7 sampai jam 10. Di depan laptop saya, ya. Ada tablet, ada laptop, ada handphone. Jadi ada tiga hal di depan saya ini, ya. Nah, itu nyala semua, ya. Nanti kadang-kadang sudah selesai malam gitu, saya kadang-kadang mesti review lagi. Saya buka lagi tablet atau buka laptop saya untuk memperbaiki kadang-kadang slide-nya. Oh, butuh gambar ini, gambar itu. Saya searching dulu ya, googling gitu, cari ini gitu. Butuh juga. Nah, laptop lagi gitu ya. Nah, sekarang saya akalin ya, saya pakai mouse gitu ya. Nah, jaraknya saya agak jauh. Itu lebih mengurangi saya. Tapi kalau saya pepetin begitu-gitu, itu nggak tahan. Jadi capek mata itu. Matamu rusak bukan karena Anda tua. Ya, tenagamu hilang bukan karena Anda tua. Musa tua, tua-tua keladi. Amin. Makin tua, makin menjadi. Itu Musa. Tenaganya masih kuat. Ya. Nah, oke. Nah, terus ada lagi. Pikiran duniawi berkata seperti ini. Supaya mendapat banyak uang, saya harus berdagang. Ya, ada seperti itu ya. Nah, terus saya nggak mau bicara tentang dagang nanti panjang ya. Ada lagi, setan harus dihancurkan ya. Setan harus dihancurkan dari tempat kita. Ini cara berpikir dunia juga. Sekarang kita mengerti hatinya Allah. Setan bukan dihancurkan. Setan diperdamaikan, dipertobatkan kalau bisa. Betul nggak? Cara berpikirnya berbeda loh dengan orang-orang kebanyakan. Ya, pikiran duniawi itu harus dihapus. Ada air hidup, cuci terus setiap hari, dikit demi sedikit. Semuanya itu adalah pikiran duniawi yang harus ditahan keberadaannya di dalam otak Anda sampai tak ada satupun yang tertinggal. Amin. Nah, sebaliknya ya, hendaklah ya di sini Anda membuat sebuah perkataan doa, Anda menjadi konsekuen sesuai dengan pengertian yang Tuhan bukakan kepada Anda. Ya, nah, apa yang dibukakan Allah kepada kita itu yang menjadi statement yang boleh kita ucapkan. Ya, contoh begini, bila Anda menjadi satu dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa, berkatalah demikian. Ya, berkatalah demikian. Apa? Contoh, bangun tidur ya. Anda boleh berkata begini. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita berkati hari ini. Ini doa keren sekali. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita berkati hari ini. Ya. Sama-sama bicara tentang berkat. Keinginan untuk menghasilkan berkat hari ini. Anda nggak usah menempatkan diri Anda menjadi peminta berkat. Status Anda menjadi anak itu nanti akan tergeser kalau Anda menjadi pengemis lagi. Bapak Surgawi tolong berkati saya. Lihatlah hambamu yang miskin ini tolong. Gitu ya. Nah, Anda tergeser posisinya, betul? Tapi dengan berdoa seperti ini, selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita berkati hari ini. Nanti sepanjang hari, hari-harimu akan penuh dengan berkat. Amin. Apa yang Anda ucapkan jadi duit. Tanganmu bergerak, keluar duit. Luar biasa nih ya. Omonganmu jadi duit, duit. Nah, sampai orang bingung ya. Aneh ya, kamu kok berhasil cepat sekali gitu bagaimana? Kuncinya apa? Nah, suatu kali mungkin ada retreat gitu ya, dan dia ikut retreat lalu satu kamar dengan Anda. Ya, pagi-pagi Anda bangun, Anda berdoa.
Dia ngintip, loh kok doanya begitu? Kok nggak minta berkat? Kok malah ngajak Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memberkati hari ini? Jangan-jangan itu resepnya. Ditiruin jadi. Ya, ya segini loh. Berkat seorang peminta-minta sama berkat partner, ya, kolega, kan bersama-sama, betul nggak? Kerjasama. Itu beda. Kalau berkat pengemis pagi-pagi, gedor-gedor pintu surga. Minta berkat dong, berkati hari ini. Gitu ya. Itu Bapak buka jendela, siapa itu? Teriak-teriak. Oh, orang Madiun. Ya. Oh, orang Semarang. Gitu. Ngapain tuh teriak-teriak? Dia panggil malaikat, kat, kat. Ya. Maksudnya malaikat, kan nggak enak. Mal, mal. Nah, nggak enak ya. Nanti Gamal yang maju. Ya. Ya. Kat, kat. Sini, sini, sini. Ini. Gitu. Cari koin yang paling kecil. Gitu. Buat apa? Diam aja. Pokoknya ada koin nggak? Nih, dapat nih. Dari surga. Dilempar ke bumi. Bunyi. Titik. Itu upah berkat pengemis. Tapi kalau berkatnya partner, wakilnya Allah, rekan sekerjanya Allah, berkatnya lain. Ya, berkat itu dibagi 4. Bagi adil. Bahkan karena Bapak, Yesus, dan Roh Kudus sudah nggak membutuhkan tentang itu. Dia bilang apa? Semua hasilnya buat kamu. Ya, berkatnya luar biasa. Gak percaya? Coba. Ya, pagi-pagi bangun. Good morning, Father. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. Ya. Nah, coba mulai belajar. Menyapa dia. Bukan menodong dia. Sapa dia sebagai pribadi yang Anda hormati. Lalu Anda ajak, mari Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita berkati hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat. Amin. Panjang hari hidupmu penuh dengan berkat pula. Amin. Nah, contoh lain, ya, orang yang memiliki pikiran Kristus, kalau dia makan, ya, di depannya ada makanan, dia akan berdoa. Terima kasih untuk makanan ini Bapak. Kita berkati bersama-sama makanan bagi tubuh kita ini. Ini cara doa makan yang benar. Terima kasih untuk makanan ini Bapak. Kita berkati bersama makanan bagi tubuh kita ini. Amin. Doa Anda bagaimana? Bapak kamu yang ada di surga, terima kasih untuk makanan ini. Ya, kuduskanlah makanan ini dengan firman-Mu. Firman yang mana? Ya pokoknya firman. Lalu gitu ya. Nah, tahirkanlah makanan ini. Ya, dan terus ditambahin lagi, kami memberkati janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu, orang-orang yang berkekurangan, mereka yang ada di kolong-kolong jembatan. Ya, supaya mereka juga boleh menerima makanan seperti apa yang kami alami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, doanya sih bagus. Habis amin tadi doain orang-orang miskin, ya, dia belum suap nasinya, ya ada yang ketok-ketok di pagar. Dia nengok luar. Orang minta-minta, diusir sama dia. Pergi. Loh, nggak mau berbagi sedekah sama dia. Pelitnya luar biasa. Oh, itu doa omongan sama tindakannya berbeda. Ya, dalam doa dia perhatiin orang miskin. Ketika orang miskinnya datang diusir. Di sini nggak ada yang gitu, nggak ada. Ya, di luar paling banyak seperti itu. Doa yang benar seperti tadi loh. Ya, ini tubuhnya Allah. Rumahnya Allah. Anda mau kasih makan apa? Tanya sama dia juga. Ketika Anda mau makan, Anda sedang mau kasih sesuatu ke tubuhnya Allah ini. Terima kasih untuk makanan ini Bapak, kita berkati bersama-sama makanan bagi tubuh kita ini. Ya. Nah, coba nanti doanya seperti itu. Saya jamin ya, ketika Anda berdoa enggak pernah keselak waktu makan.
Ya, itu nanti tempe rasa apa, rasa dendeng, ya nggak itu? Kenapa? Diberkati oleh Allah, ya. Nah, luar biasa. Oke, lanjut ya. Terus, nah ini, bagaimana dengan Anda yang masih sibuk dalam pekerjaan? Anda bisa berkata, mari kita kerjakan bersama pekerjaan hari ini Bapak, Tuhan dan Roh Kudus, katakan apa yang harus kita kerjakan dahulu. Ya, ayo libatkan Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Nanti dia akan membimbing, mana yang perlu dikerjakan lebih dahulu. Dia akan menuntun Anda. Amin. Nah, supaya kita layak untuk menjadi dutanya perdamaian tersebut. Nah, memahami pikiran Allah Bapa dan kehendaknya membuat kita berpikir dan menginginkan hal-hal yang serupa. Amin. Terlepas dari rasa dendam dan benci kepada makhluk-makhluk jahat yang telah merugikan kita bertahun-tahun, kita tetap harus sehati dan sepikir dengan Dia. Karena hati Bapa ingin mendamaikan segala sesuatu, baik yang di surga maupun di bumi, di bawah bumi, kepadanya, kepada dirinya sendiri. Maka kita tetap harus menyalibkan perasaan hati kita di kayu salib, agar perasaan dan keinginan Bapa itu yang terjadi. Amin. Hati ini harus dikuasai sepenuhnya dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Tak boleh ada dendam dan benci sekalipun terhadap setan-setan. Kita hendak dijadikannya duta perdamaian kekal untuk membawa berita perdamaiannya kepada semua makhluk itu, agar semua tak terkecuali mau berlutut di bawah kaki Tuhan Yesus dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentunya terlepas dari kenyataan. Apakah mereka mau didamaikan dengan Allah atau tidak? Ini adalah proyek besar yang sedang dikerjakan Bapa melalui kita. Agar akhirnya nanti Tuhan Yesus menaklukkan dirinya kepada Bapa. Amin. Nah, kita lihat ayat-ayatnya, beberapa ayat ini menjadi landasan dari apa yang kita bahas bersama-sama tentang duta sedikit ya. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib dengan melenyapkan perseteruan. Amin. Jadi tidak ada perseteruan di dalam damai, ya. Baik di antara segala makhluk, Allah ingin berdamai di situ. 1 Korintus 15:27 sampai ayat yang ke-28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di, di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Kemarin sudah saya bahas ini ya. Lanjut ayat berikutnya. Ibrani 2 ya, ayat 7 sampai 8. Bukan 78, tapi 7 sampai 8. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat ya segala sesuatu ditaklukkan di kepadanya. Amin. Nah, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Ini targetnya.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah ya Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Amin. Jadi sampai ini persatuan Anda ini membawa dampak untuk bukan hanya menyatukan tapi juga menaklukkan segala-galanya karena Anda telah dijadikan menjadi duta kerajaan Allah. Oke, ayat penutup Wahyu pasal 5 ayat 13. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, oke, saudara, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.